Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yudi Alexander Sabloid, NIM 1903040034, program studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Orang Tua Terhadap Tingkat Pendidikan Anak Perguruan Tinggi di Desa Kioni, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan serta berbagai faktor yang dominan dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan selain penting sebagai mengatasi dan mengikuti tantangan zaman, serta dapat membawa pengaruh positif dalam sendi-sendi kehidupan. Tindakan mengherankan apabila pendidikan senantiasa mendapat banyak perhatian yang lebih. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dimulai sejak buayan sampai liang kubur. Jadi pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan tidak pernah berhenti. Pendidikan adalah salah satu usaha menolong orang agar ia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Selama manusia masih menghadapi masalah yang harus diselesaikan, selama itu pula ia masih menjalani pendidikan. Sementara itu, manusia tidak pernah menghadapi masalah. Pendidikan di Indonesia terdiri dari 3 jenjang, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada setiap level atau jenjang pendidikan, masing-masing memiliki jenis dan kegiatan yang sama, yaitu penyelenggara sistem belajar dan mengajar yang didasarkan pada kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pendidikan. Dalam lingkungan keluarga, orang tua berperan sangat penting dalam perkembangan anaknya. Salah satu peran orang tua adalah memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder. Apabila kebutuhan pendidikan anak biasanya menjadi hal terpenting, dan yang keduanya adalah bentuk pokok, yaitu makan dan minum. Kemampuan orang tua mendidik anak salah satunya ditentukan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang dimiliki orang tua. Karena tingkat penghasilan orang tua juga menentukan ketersediaan fasilitas belajar anak dan hal-hal lainnya, yang semua itu dapat menambah motivasi dan minat siswa dalam prestasinya. Tantangan dunia pendidikan di Indonesia sangat berat. Salah satu tantangan yang dihadapi orang tua adalah permasalahan makronasional yang menyangkut krisis multidinasional, baik di bidang ekonomi, politik, oral, dan sebagainya. Permasalahan ekonomi pada orang tua adalah pendapatan yang rendah. Pendapatan adalah semua penghasilan yang didapatkan oleh keluarga, baik berupa uang ataupun jasa. Pendapatan adalah semua penghasilan yang didapat oleh keluarga, baik berupa uang maupun jasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kendala mengenyam bangku pendidikan adalah masalah itu sendiri. Dengan ekonomi yang rendah tersebut, pendidikan anak di Desa Kioni juga semakin rendah karena biaya pendidikan yang sangat terbatas oleh karena ekonomi. Karena mata pencarian hanya berpatokan pada hasil pertanian. Jika pada musim hujan, ekonominya sangat merosot karena hasil panen dalam bulan hujan. Semua hasil pertanian sangat berlimpah sehingga terjadi kemerosotan harga hasil pertanian yang disalurkan. Dan pada musim panas, pencaharian mereka adalah asam dan tambang emas, sehingga sampai sekarang sudah hampir 20% sudah melanjutkan pada perguruan tinggi di tahun 2020 sampai 2021. Faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat di Desa Kioni, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang ialah masalah biaya pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga, karena satu kepala keluarga yang menanggung semua biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya. Dan juga menjadi faktor yang mempengaruhi adalah semakin rendah pendapatan dan semakin tinggi biaya tanggungan yang diperoleh, sehingga sampai saat ini masih saja mengalami kemerosotan biaya pendapatan dan tanggungan, terlebih masalah pendidikan. 1.2 itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya merumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama itu, sejauh manakah tingkat pendidikan anak di Desa Kioni, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang? Yang kedua, sejauh manakah tingkat pendapatan orang tua di Desa Kioni, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang?
Yang ketiga, faktor apa saja yang menghambat tingkat pendapatan masyarakat Desa Kiouni, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. 1.3 Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Sesuai dengan latar belakang, masalah dan rumusan masalah yang saya paparkan, maka penulis dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. A. Ingin mengetahui tingkat pendidikan anak di Desa Kiouni, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. B. Untuk mengetahui sejauh manakah tingkat pendapatan orang tua di Desa Kiouni, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat tingkat pendapatan masyarakat Desa Kiouni, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Yang kedua, kegunaan penelitian. Kegunaan bagi pemerintah, menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi serta mencari solusi untuk dijadikan acuan agar masalah yang diteliti dapat diatasi. Yang kedua, kegunaan bagi penelitian lanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan acuan bagi peneliti lanjutan, terutama dalam peran pendapatan orang tua terhadap tingkat pendidikan anak. Yang ketiga, kegunaan bagi masyarakat, sebagai sumber informasi bagi masyarakat Desa Kiouni tentang kepentingan pendidikan anak. Yang keempat, penggunaan bagi diri sendiri. Peneliti ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti sendiri maupun kehidupan sosial masyarakat, dan juga sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana. Yang berikut bab 2, tinjauan pustaka. 2.1 konsep 2.1.1 tingkat pendidikan. 1. Pengertian pendidikan. Menurut H. Home, adalah proses yang terus menurut abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang rela berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan. Menurut Omar Humalik, pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebagai mungkin terhadap lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan pedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan yang sengaja oleh orang-orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan. Kenyataannya, pengertian pendidikan ini selalu mengalami perkembangan meskipun secara esensial tidak jauh berbeda. 1. Berdasarkan pengertian di atas, pendidikan adalah suatu kegiatan yang secara sadar dan sengaja serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari kebudayaan agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung kesinambungan. Pengertian tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan, bahkan pengajar, dan cara menyajikan bahan pengajaran. Tingkat pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di samping jenjang pendidikan itu dapat diadakan pendidikan prasekolah yang tidak merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan menurut sikap dasar yang diperlakukan dalam masyarakat, serta menyiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan yang memberikan berkat dasar dari perkembangan kehidupan, baik pribadi maupun masyarakat. B. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik, anggota masyarakat yang dimiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar, serta mengadakan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. C. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademik atau profesional, sehingga mengembangkan, menerapkan, dan menciptakan ilmu teknologi dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Menurut Andre E. Sekula mengungkapkan,
Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajer mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mengetahui tujuan-tujuan umum. Menurut Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003, tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Terdiri dari 1. Pendidikan dasar, jenjang pendidikan awal 9 tahun pertama sekolah anak yang melandasi jenjang pendidikan yang menengah. 2. Pendidikan menengah, jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. 3. Pendidikan tinggi, jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang digelar oleh perguruan tinggi. 2.2 Pendapatan orang tua. 1. Pengertian pendapatan. Pendapatan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan ekonomi. Hampir seluruh kegiatan ekonomi bergantung pada pendapatan yang diperoleh seseorang. Pendapatan adalah penerimaan dan pendapatan akibat penyerahan barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan atau laba. Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari kebudayaan selama periode yang dipilih oleh pernyataan yang berakibat dari investasi yang halal. Perdagangan memberikan jasa atau berinvestasi lain yang bertujuan meraih keuntungan seperti manajemen rekening investasi terbatas. Dari pendapatan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan orang tua adalah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atau badan usaha setelah seseorang bekerja sebagai hasil yang dilakukan baik barang atau jasa dalam periode tertentu. 2. Pengertian pendapatan orang tua. Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkan. Orang tua adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, pendapatan, dan kebiasaan sehari-hari. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahap tertentu, menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan masyarakat. Orang tua merupakan bagian keluarga besar yang telah tergantikan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. 3. Jenis atau bentuk pendapatan. Secara ilmiah, manusia tidak bisa dipisahkan dari kebutuhannya. Kebutuhan manusia itu sendiri tidak terbatas baik dari jumlah maupun jenisnya. Semakin tinggi taraf hidup seseorang, semakin tinggi pula kualitas dan kuantitas kebutuhannya. Menurut pendapatan lain, pendapatan terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. A. Pendapatan bersih atau disposable income adalah pendapatan seseorang sesudah dikurangi pajak langsung. B. Pendapatan permanent income adalah pendapatan yang diharapkan rumah tangga konsumsi selama hidupnya. C. Pendapatan uang money income adalah pendapatan rumah tangga konsumsi atau rumah tangga produksi dalam bentuk atau kesatuan moneter. Dari uraian di atas, maka penulis disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah keseluruhan dari pendapatan normal dan informal. Informal dan pendapatan subsistem. Pendapatan formal adalah segala pendapatan baik berupa uang atau barang yang diterima biasanya sebagai balas jasa. Pendapatan subsistem adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor produksi yang dinilai dengan uang dan terjadi bila produksi dengan konsumsi terletak di satu tangan atau masyarakat kecil. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Agar usaha yang dijalani mengalami peningkatan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu A. Kecakapan dan keuletan
Kecakapan dan keuletan yang apabila ia ingin meningkatkan pendapatan harus mempunyai sikap yang cakap dan ulet dalam melaksanakan suatu pekerjaan. B. Keahlian yang dimiliki. Keahlian yang dimiliki merupakan faktor yang sangat penting di dalam kerja. Menurut bidang keahlian akan mampu meningkatkan pendapatan dibanding dengan yang bukan ahlinya. C. Tanggung jawab risiko yang dipikul. Tanggung jawab dan risiko yang dipikul yaitu seseorang dalam menjalankan usahanya harus bertanggung jawab atas pekerjaan serta dapat mengatasi risiko yang menghalanginya. D. Kesempatan kerja yang tersedia. Kesempatan kerja yang tersedia merupakan catatan harian yang masuk dan keluar yang dapat diketahui untung dan rugi suatu usaha. Dengan manajemen usaha yang baik, maka usaha dilakukan dapat berjalan dengan baik. E. Banyak sedikit modal yang digunakan. Besar kecil usaha yang dilakukan seseorang sangat mempengaruhi besar kecilnya modal yang dipergunakan suatu usaha yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 5 faktor tersebut sangat mempengaruhi pendapatan. Karena ketika seorang hanya mempunyai modal dan tidak mempunyai skill dan keahlian, maka akan sulit untuk seseorang dapat mengembangkan usahanya. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang mempunyai keuletan, keahlian, tapi tidak memiliki kesempatan kerja dan modal, maka seseorang juga sulit menjangkau kebutuhan yang ada. 5 kriteria pendapatan. Untuk mendapatkan pendidikan yang layak, orang tua harus mempunyai pendapatan yang semestinya. Tingkat pendapatan orang tua tergolong menjadi 3, yakni pendapatan rendah, pendapatan sedang, dan pendapatan tinggi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan orang tua berbeda-beda, tergantung dengan jenis dan bentuk pekerjaannya. Di desa Kioni berasal dari lingkungan keluarga yang mempunyai pendapatan yang berbeda-beda, sehingga pendidikan yang didapat pun berbeda pula. Semakin tinggi pendapatan orang tua, semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang didapatkan. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan orang tua, semakin rendah pula tingkat pendidikannya. 2.3 Penelitian terdahulu. Berikut ini penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah anak mustika. Penelitian ini yang berjudul Hubungan Perekonomian Orang Tua dengan Hasil Belajar Siswa. B. Berikut ini yang relevan dengan penelitian ini adalah NPM. Berdasarkan analisis peneliti di atas, terdapat permasalahan judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti untuk mengetahui beberapa erat pengaruh pendapatan orang tua terhadap tingkat pendidikan anak di desa Kioni, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kombinasi, memperoleh pemahaman yang mendalam dan mendeskripsikan realita dan kompleksitas sosial. Metode studi kasus, karena penelitian ini membahas ada tidaknya keterkaitan antara pengaruh antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postime untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan mengambil sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen analisis data bersifat statistik. 3.2 Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Kioni, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. B. Waktu penelitian. Waktu penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini selama 3 bulan, mulai dari bulan Juni sampai bulan September. 3.3 Fokus penelitian. Fokus penelitian ini pada tingkat pendapatan orang tua dan tingkat pendidikan anak di perguruan tinggi di Desa Kioni, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. 3.4 Informan penelitian. Adapun penelitian ini tentang peran pendapatan orang tua terhadap tingkat pendidikan anak mengenai kasus pendapatan di Desa Kioni, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Yang menjadi informan utama adalah yang pertama Kepala Desa Kioni, yang kedua pemerintah desa dan aparat desa. 3.5 Populasi dan sampel. 3.5.1 Populasi.
Populasi adalah sejumlah keseluruhan dari unit analisis subjek yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam pengertian lain, populasi adalah kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkungan penelitian. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan populasi adalah segenap subjek penelitian baik yang berwujud manusia ataupun unsur lainnya yang terdapat dalam ruang lingkungan sebuah objek penelitian yang telah ditentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Kiuni, Kecamatan Fatuleo, Kabupaten Kupang. 3.5.2 Sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dimaksud dengan sampel sebuah penelitian adalah jumlah subjek penelitian tertentu yang diambil dari populasi sebagai wakilnya dengan kebutuhan dan kehendak penelitian dengan masyarakat benar-benar populasi. A. Responden penelitian. Yang menjadi responden penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama kepala desa 1 orang, yang kedua aparat desa 2 orang, yang ketiga orang tua 6 orang, dan yang keempat itu anak atau mahasiswa 4 orang. 3.6 Teknik pengumpulan data. Mengumpulkan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan suatu peneliti. Mengumpulkan data menjadi sangat penting bila data yang akan diteliti belum ada. Dengan menggunakan teknik ini akan sangat membantu dalam menentukan hasil dan penelitian yang akan dijalankan. Adapun teknik yang akan digunakan adalah teknik kuesioner. Teknik kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab dan dapat direspon melalui media sosial. Yang berikut observasi. Digunakan sebagai salah satu kegiatan awal dalam penelitian. Observasi ini juga merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap objek penelitian karena adanya suatu gejala atau gerakan dari objek penelitian observasi yang digunakan untuk memperoleh data tentang manfaat pendapatan orang tua. Yang berikut teknik wawancara. Teknik wawancara, suatu cara untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung kepada responden yang berkaitan dengan pendapatan orang tua. Yang berikut dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai hal-hal yang variabel berupa catatan yang tertulis seperti buku, foto, data yang mengenai gambaran penelitian tersebut. 3.7 Jenis dan sumber data. 3.7.1 Data primer. Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi peneliti yaitu di Desa Kiuni, Kecamatan Fatuleo, Kabupaten Kupang. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan sasaran tingkat pendapatan orang tua. 3.7.2 Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan, dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Tugas dari virtual internet yang berkaitan dengan peran orang tua terhadap tingkat pendidikan anak dalam menangani kasus pendapatan. 3.8 Teknik analisis data. Pada penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari butir instrumen, hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan dengan mudah dipahami dari diri sendiri maupun orang lain. Adapun langkah-langkah analisis data dalam hal ini sebagai berikut. Yang pertama, analisis data kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan secara observasi, kemudian hasil observasinya dihitung rata-rata dan dianalisis serta dibuat dalam bentuk presentasi dengan menggunakan grafik. Yang kedua, analisis data. Analisis data kuantitatif. Terima kasih.
inilah presentasi proposal saya. Terima kasih.